Horiri Esus MSI. Kami doakan sebentar lagi Profesor. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hormat saya kepada Ketua dan pimpinan BULD. Yang izin saya tidak menyebutkan satu persatu, yang jelas semua sudah ada di hati saya. Hormat saya kepada Bapak Ibu anggota DPD RI 2024 dan kepada rekan narasumber Pak Halilul dan Pak Daud dan jajaran sekretariat yang mensupport kegiatan alat-alat kelengkapan di DPD RI. Makan es bikin batu, dikasih mama, dikasih obat oleh mama. Terlihat semua sudah ngantuk, presentasi takkan lama. Ya, terima kasih. Saya menyimak dengan baik apa yang telah disampaikan, yang terhormat para narasumber sebelumnya, dan itu pandangan aspek akademis, maka saya langsung merubah haluan untuk kepada empiris. Menyimak dari telah yang disampaikan, izin saya dibantu oleh sekretariat untuk PowerPoint. Pengantar kami, kita sepakat bahwa untuk desa, tumbuhnya Republik ini tuh ideal itu dari bawah. Tumbuh itu dari bawah. Maka saat kita mau bicara otonom, kewenangan, otoritas atau apapun, kita sepakati dulu dengan basic landasan konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B, kemudian Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Nomor 6 2014 dengan perubahan-perubahan 3 dan 2004. Maka dari rujukan regulasi yang lahir tentang dan untuk Undang-Undang Desa ini, kita melihat adanya kekosongan regulasi yang dibutuhkan sebagai implementasi keberadaan desa itu, kewenangan desa itu, eksistensi desa itu. Ya. Tapi kita juga tidak menyampaikan di forum ini bahwa kekosongan regulasi untuk implementasi undang-undang desa itu adalah sebuah kegagalan, tapi kita tegas dapat mengatakan ini sebuah keterlambatan. Setelah 10 tahun perjalanan undang-undang desa yang sangat saya ikuti sejak tahun 2006 di DPD ini, sampai kemudian lahir, satu catatan awal pada presentasi ini adalah untuk kewenangan desa itu adalah input data. Kita harus jujur, di setiap ruang kecamatan, kabupaten, provinsi, apalagi pusat, kita dapat mencatat bahwa data tentang desa tidak utuh. Malah desa bisa lahir dengan sendirinya, gitu ya. Nah, kemudian saat kita menyimak lagi pada satu sisi pemerintahan desa, pemerintah pusat, desa ini adalah organ yang paling sibuk di hierarki pemerintahan di Republik ini. Ya, paling sibuk di Kementerian Keuangan ada 3 laporan yang harus diselesaikan. Kemudian lagi di Kementerian Dalam Negeri ada lagi. Nanti semuanya itu ngumpul. BPKP ngumpul, APIP kumpul, yang mengatakan dirinya adalah organ pengawasan, organ pembinaan itu pada ngumpul. Tapi saat nanti seperti yang Pak Hilal tadi sebut, seperti narasumber sebut kemarin,
Saat nanti kepala desa berhadapan dengan hukum, nah dia sendiri yang dapat diciduk. Sementara si pengawas kemana? Si pembina kemana? Ya, ini mungkin karena saya di Desa Bersatu, jadi saya membackup ini kepala desa ini. Ya. Dan catat juga bahwa desa-desa itu nanti investasi basis suara. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Pasal 18, lanjut kepada Undang-Undang Desa, nah ke bawah. Dapat juga lagi, jadi saya menyandingkan hasil pemantauan dan monitoring BULD sampai saat ini. Jadi nanti kita concern dari 7 outcome yang dicatat sebagai hasil monitoring DPD, BULD DPD, paling nanti kita concern di bagian poin 3 dan poin 6. Ya, di rekomendasi itu. Tapi saya teruskan dulu sebagai pengantar. Saya membakar dulu lah. Akhir dari kita sebagai pengawal keberadaan desa itu, kita dapat menyepakati, ini himbauan dari kami adalah bagaimana turunan dari undang-undang itu dapat dilahirkan, setidak-tidaknya rancangannya itu ada, dikawal masif oleh BULD. Apa yang disebut? Kita bicara kualitas, kita bicara kuantitas produk desa, nggak akan selesai. Karena apa? Saya belum melihat persandingan yang harmonis, kalau bahasa kampung kami Melayu, belum bersanding dengan elok. Pemerintahan di atas kepada desa. Maunya kades, maunya bupati, maunya gubernur, belum tentu sejalan. Nah ini jadi catatan kita. Maka dengan demikian kami dari Desa Bersatu menyambut baik sebagai narasumber untuk kesekian kalinya, dan saya mewakili Pak Asri Anas sebagai Ketua Desa Bersatu. Jadi pasca dari DPD memang sepakat kami menggabungkan organ-organ desa yang ada, mulai dari Kepala Desa Aktif, BPD, perangkat desa, LPM desa, mantan kades desa, mantan perangkat desa. Ini luar biasa, Pak Ketua kita sudah jadi Ketua Desa Bersatu di sana, maka dia mengumpulkan sampai pemerhati desa pun kita kelompokkan, ada 8 organ yang bergabung di Desa Bersatu ini. Ya, mudah-mudahan. Maka dari 7 tadi yang sudah saya sampaikan, 7 outcome yang dilahirkan oleh BULD selama ini, kami ngambilnya di poin 3 dan poin 6, yaitu tindak lanjut rekomendasi. Tindak lanjut rekomendasi DPD yang dari perspektif akademis, tadi sudah masif sekali, kemudian dari sisi empiris, dari kita yang ada di lapangan. Mudah-mudahan situasi empiris ini, kami menegaskan juga di sini situasi empiris yang akan kami sampaikan adalah yang sifatnya tata kelola dan komunikasi. Kemudian yang keenam kami catat di sini catatan dari hasil RDPU BULD selama ini, yaitu usulan strategis integrasi pembangunan desa dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Jadi 2. Kita bicara landasannya, fakta yang ada, kemudian kita bicara nih bagaimana sinerginya. Apa yang tumbuh bangun di desa adalah bahagian dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ini kadang-kadang kan yang kita cukup prihatin, yang terbaru dari kami adalah mengenalkan Desa Ponggo. Desa Ponggo, desa terbaik yang bisa hidup, yang menghasilkan 1 bulan itu 7 miliar per bulan, Desa Ponggo. Tapi hanya tidak harmonis saja dengan pembangkunya, yang saya bahasakan tidak dapat bersanding dengan elok dengan bupati yang ada. Terkena unsur pidana, entah dari mana, itu yang kita backup. Padahal dia tidak perlu, nggak ada pun APBN dia tumbuh. Iya. Nggak ada penghasilan kabupaten pun saya bisa taruhan, nggak akan ada menghasilkan 7M itu sebulan gitu. Di Desa Ponggo bisa.
Nah, maka dengan demikian narasi kami yang pertama adalah dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 dengan perubahannya sampai 2 kali menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka kita selain BULD ini mengawal ranperda dan perda yang lahir di daerah, kita juga dapat bersama desa, mengawal desa, menyusun pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada pembangunan kabupaten. Jadi betul-betul kita harus eksis, tidak saja bicara regulasi, tapi kita kawal itu desa. Kenapa nanti kami menekankan perlu masif kita mengawal para kebijakan di desa ini? Karena apa? Itu tadi, banyak yang sangat berminat dengan desa ini. Tapi jangan berminatnya 5 tahun sekali saja. Jadi kita kawal desa ini sampai utuh gitu. Nah, yang kedua, sampai detik ini belum ada tuh lahir. Mudah-mudahan di BULD sudah terdata, kami juga punya, nanti bisa kita harmonisasikan. Berapa banyak PP sebagai peraturan pelaksana untuk tumbuh desa, untuk kembang desa, untuk eksistensi desa. Nah, mudah-mudahan kita harus kejar itu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Daud tadi, ya desa jadi ngarang sendiri, bikin permendes sendiri tanpa rujukan. Nah, sebaiknya kita juga di BULD dapat memberikan catatan sudah sejauh mana aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Lanjut, jadi kalau bahasa singkatnya kami ini adalah BULD pun berada pada ruang kewenangan DPD untuk mensinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Kenapa kami sampaikan begitu? Kita juga harus berada di posisi itu karena saat bicara pembangunan, membentuk dan melahirkan regulasi itu juga hasil pembangunan gitu. Jadi sinkronisasi ini, sinkronisasi. Kemudian pada narasi kedua kami ulangi lagi adanya PP turunan untuk desa-desa ini. Kepala desa itu harus melapor ke berbagai para pihak. Nggak terhitung jumlah pengawas dan pembina untuk kepala desa. Yang tadi saya ulangi lagi, tapi saat bermasalah hukum, kepala desa tinggal sendiri, menjauh semuanya, termasuk pendamping desanya juga. Maka saat kita bicara, alhamdulillah kami memantau sudah 4 hari ini, walaupun sangat terlambat, Kementerian Desa dalam merancang ketentuan teknis tentang pendamping desa. Tadi juga sudah disinggung oleh narsum sebelumnya. Kenapa kami juga harus menyampaikan? Karena apa? Pendamping desa itu melekat dengan kepala desa. Tapi apapun yang terjadi minusnya di desa, mereka nggak punya pertanggungjawaban. Sementara kepala desa di keuangan dia punya laporan, di Kementerian Dalam Negeri dia harus membuat laporan, dia nelan anggaran. Tapi pendamping sampai detik ini kami belum membaca yang namanya progress report seorang pendamping desa. Tapi nanti pas desa itu tumbuh dengan sendirinya sukses, dia yang berada di depan. Itu kan nggak fair, gitu. Jadi kita harus kawal itu juga tentang PP turunan. Jadi jangan di samping kita mengawal keberadaan penyelenggara desa, tapi kita juga harus mengawal para yang ada di keliling perangkat desa, terutama pendamping desa, karena sifat dia adalah pembina, kata-kata pendamping ini, dan juga dia sebagai pengawas, tapi dia tidak punya tanggung jawab membuat report. Sementara kepala desa yang diawas wajib report. Masalah per 3 bulan. Nah, itu jadi catatan kita. Kemudian
ada Permendagri nomor 10 tahun 2025 tentang rakor tek tren bank. Nah, tadi kita sepakat untuk tidak adanya pemerataan, kita tidak menginginkan pemerataan kemiskinan ya, tapi pemerataan pembangunan, sinkronisasi pembangunan di desa itu harus dan jangan terulang lagi, sifatnya itu masing-masing. Jangan terulang lagi. Mari kita simak kalau di kota Musrembang. Musrembang Des tidak ada yang menjamin itu akan jalan sampai ke atas. Musrembang Des. Dia jadi produk sepi, sunyi, nah gitu pula saya membahasakan ya. Maaf ya, kadang saya masih ini nih, masih gamang nih antara sebagai anggota atau sebagai narasumber, ya, maaf. izin, gamang. Maaf, ya itu. Ya, nah kita berharap ke depan kita juga kawal pembangunan desa itu ya, karena kita sepakat kekuatan itu tumbuh dari bawah. Nah, sinkronisasi udah, kemudian sekali lagi untuk dapat dicatat, mohon yang dilahirkan oleh nanti ya, mohon sama-sama kita mengawal dan dapat lagi nanti kita duduk bareng kebijakan-kebijakan teknis yang akan dilahirkan oleh Kementerian Desa dan PTT, petunjuk teknis tentang pendamping. Jadi kalau tadi kita sudah cukup lah kalau tentang ruang sakit senangnya kepala desa, kita sangat memahami suasana kebatinannya. Nah sekarang kita harus mengusik keberadaan tenaga pendamping desa. Ya, karena saya ulangi lagi, karena sifat dia adalah suatu organ yang melekat pada tubuh kelola desa. Dia pengawas, dia pembina, dan dia pendamping. Nah, jadi dengan demikian kita memposisikan desa tidak hanya sebagai objek, ya, tidak saja sebagai objek, juga desa harus sebagai subjek. Jadi saling tuntut lah. Kalau desa juga harus membuat laporan, si pendamping juga harus buat laporan gitu. Dan saya yakin, contoh kecil saja. Kami punya data bahwa dapat dikatakan 50% desa di wilayah Republik ini dari jumlah yang 72.000 itu batas administrasinya aja nggak jelas. Batas wilayah administrasinya aja nggak jelas. Nanti kalau ada TPS yang dipasang di situ itu hanya jadi-jadian saja. Bagaimana kita mengelola suatu ruang sementara kita nggak tahu dulu batasnya, kan lucu. Nggak bisa kita mengelola suatu ruang tapi kita nggak tahu batasnya gitu. Dari batas wilayah, hamparan wilayah yang ada itulah kita akan mengelola anggaran yang ada. Hingga tidak ada ruang yang tidak diberdayakan. Gitu. Oke, kemudian saya ambil contoh lagi. Wewenang itu narasi keempat, Bang Rian. Wewenang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tingkat kementerian dan eselon 1 kementerian. Ini bisa kita minta hadir terkait sebagai unsur pembina. Kita belum pernah dari Desa Bersatu, mungkin dari desa yang dari organisasi lain sudah ada. Kami belum pernah menerima sejauh mana eksistensi BPSDM ini mengawal desa. Padahal tanggung jawabnya penuh loh sebagai pembina. Itu juga kita belum pernah mengundangnya untuk duduk di sini. Kemudian untuk narasi kami yang 5 tentang keuangan desa. Nah, nih. Kita ambil contoh aja lah Koperasi Merah Putih. Ujung-ujungnya kan jaminannya dana desa. Apapun kebijakan pusat jaminannya desa. Apapun semuanya desa. Maka saya lihat tuh sebenarnya paling hebat itu kepala desa yang untuk cocok jadi calon presiden. Ya. Karena semua dia telan. Dan dia harus telan itu. Ya.
Udah telan itu. Makanya kita juga memperjuangkan 3% dana desa itu menjadi hak entertainnya kepala desa. Karena apa? Mulai yang datang anaknya mau sunat, sampai lakinya lari pun kepala desa yang nanggung. Ini masalah. Jadi maka dengan demikian kembali lagi ke pendamping desa. Kita belum menyimak dengan utuh pendamping desa ini sejauh mana dia mendampinginya. Jadi sekarang baru 4 hari ini pembahasan di Kementerian PDT tentang teknis tugas pendamping desa. Maka mengapa tidak kita juga di sini menyusun, karena kami juga sedang menyusun catatan-catatan teknis untuk menjadi masukan. Jadi masukan, karena kita tahu tuh, kadang dia datang, kadang enggak. Kalau dia bilang, oh saya nggak bisa, saya mengcover 3 desa, salahnya dia. Tapi yang jelas SK itu 1 desa 1 pendamping. Kalau di lapangan dia katakan 1 desa 3 pendamping, salah di dia. Gitu. Nggak ada tuh monitoring, nggak ada evaluasi, nggak ada progress report dari seorang pendamping. Kemudian kita bicara salah satu unsur dana desa yaitu dana alokasi kinerja, merupakan unsur yang diukur dari pencapaian pemerintah desa di mana pendamping desa memiliki peran. Maka untuk Permenq, Peraturan Menteri Keuangan Dana Desa 2026 diharapkan ada pencantuman tanggung jawab pendamping. Karena dia yang tahu berapa dana itu turun dan dia yang tahu kapan dana itu untuk dibelanjakan. Jadi tidak aja aspek di tata kelola pemerintahan, tapi aspek penggunaan anggaran pun itu ada di pendamping. Kita kejar itu, jangan dikejar juga. Kalau kepala desa tuh nggak perlu dikejar. Dengan sumpahnya dia dilantik, dia bertarung, disumpah, dilantik, jadi dia sudah paham, udah bebannya udah banyak. Ya, oke. Kemudian kami tegaskan lagi di narasi kami yang ke-6 adalah belum terdapat perda tentang desa. Ini objek kita juga. Berapa banyak pemerintah kabupaten yang melahirkan perda tentang desa? Coba catat. Selagi tidak ada landasan regulasi, maka tidak ada action. Yang udah ada landasan gerak saja, ada regulasi untuk bergerak aja nggak bergerak, apalagi yang tidak ada sama sekali. Akhirnya apa? Kalau bahasa kami Melayu ya, izinnya Bang Hamid ya, bahasa kami Melayu memandai-mandai lah kepala desa tuh. Memandai-mandai lah dia. Pandai dia di sini ya, kalau bahasa kita ya Pak Ismet ya, pintar-pintar lah dia. Dengan segala rekayasanya dia. Tapi nanti saat dia bermasalah hukum, semua lari. Nggak ada yang dampingi kepala desa. Jadi kita berharap nanti dari kita merekap sinkronisasi atau kita langsung mengharmonisasikan, kita sandingkan berapa jumlah perda yang lahir tentang desa, di situ menjadi sorotan tajam kita kepada pemerintah. Ini serius nggak ngurus desa gitu. Jangan pas pembagian anggaran untuk bagi-bagi koperasi merah putihnya sibuk, dan sementara itu udah jadi jaminan juga. Saya orang paling menentang itu koperasi merah putih. Nah, nggak apa-apa, kalau direkam sampaikan juga. Ya, saya orang paling menentang. Karena apa? Nggak ada lagi yang digadaikan. Apa yang mau digadaikan lagi sama desa? Dana yang ada aja udah banyak kali disunat. Kemudian nanti ada COVID, dana desa lagi diserap. Terus dia mau bikin apa? Nah, ini harus kita batasi nih. Kita batasi soal anggaran ini, gitu. Kemudian berikutnya penyusunan ranperda. Nah, di sini kita mengawal ya sebagai DPD. Saya tidak perlu bacakan. Silakan nanti kita juga dapat menyorot tajam. BPKP, apa catatan BPKP? Sebagai Badan Pengawas Keuangan Pembangunan tentang pengelolaan dana desa. Tindak-tindak pidana, kasus-kasus hukum yang naik di tingkat desa itu bukan hasil dari BPKP, hasil dari pengaduan yang nggak menang. Iya, nggak ada. Kami belum punya catatan bahwa proses hukum yang dijalani oleh kepala desa di aspek keuangan tidak melalui dari penggunaan anggaran itu bukan laporan dari BPKP yang sifat pembinaan, tapi dari yang itulah. Dari kompetitor.
Tim sukses juga bisa, tim sukses yang kalah ya gitulah. Jangan diperpanjang. Jadi begitu ya. Kemudian kami lanjutkan. Kita urut lagi. Karena kami juga menyorot bahwa kepala pemerintahan wilayah mulai dari desa, bupati, wali kota, gubernur, yang paling banyak pengawasnya itu ya desa. Kenapa wilayah kecil dengan orang kecil yang paling banyak pengawasnya? Nggak sebanding gitu. Jadi kayak cacingan gitu. Buncit kali perutnya. Diisi dengan pengawas gitu. Sementara kakinya rapuh, hanya untuk 2 yang kecil aja. Itu tuh nggak fair juga. Jadi coba kita udah punya nggak persandingan? Fair nggak? Jadi saya itu sedih kalau kami di Desa Bersatu, kita melihat penuh itu rental komputer itu ya. Ketik para mahasiswa atau yang orang-orang rental itu membantu kepala desa bikin laporan. Terus pendamping di mana? Oh, alasannya pendamping megang 3 desa dan lainnya. Enggak, itu enggak benar. Jadi harus torot tajam tentang itu gitu. Ya. Kemudian lanjutkan lagi. Nah, itu tadi dari semua problem kita, catatan kita di aspek keuangan, belanja, di aspek tata kelolanya, kemudian di aspek pembina dan pengawas, kita belum punya data yang utuh. Termasuk kami di organisasi Desa Bersatu dan di pemerintahan pun kami tidak mendapatkan. Belum ada kami mendapatkan yang utuh. Siapa aja sih yang berhak gitu masuk di wilayah desa ini? Termasuk izin ya, maaf saya bahasakan wartawan. Ini paling kencang juga yang bikin kepala desa bermasalah nih, wartawan juga nih. Dibandingkan dengan kabupaten. Ya, ini kan ruang-ruang yang terjepit sebenarnya desa ini, ruang-ruang terjepit. Oke, dengan demikian kami menginginkan tujuan kita adanya data itu biar kita punya satu platform yang terintegrasi, mengurangi tumpang tindih pelaporan. Mengurangi tumpang tindih pelaporan yang membebani desa. Desa terbeban, ya. Kemudian juga apalagi kalau bicara platform digital, enggak lah, belum lagi. Apalagi kawan-kawan saudara kita yang berada di kepulauan. Nggak ada itu sinyal, nggak ada sinyal, yang ada senyap. Bukan sinyal, ya. Nah, itu kita juga, jadi mau nggak mau urusan dengan desa ini sudah rentang jaraknya jauh untuk menyampaikan laporan. Dan laporan itu pun banyak gitu. Nah, ini harus kita evaluasi dan kita pertajam. Jadi usulan kami, usulan Ramperda, kalau kita menyimak nanti saat Bapak Ibu reses, mudah-mudahan pada hasil pantauan dan monitoring yang akan datang BULD sudah dapat kita memantau pusat data pelaporan pengawas. Kemudian yang kedua, kita dapat masuk pada kapasitas SDM aparatur desa. Aparatur dituntut dalam kapasitasnya. Pendamping? Apa pendamping desa? Jangan-jangan lebih tinggi ilmu perangkat desa daripada pendamping desa. Nah, itu fakta. Nih, mudah-mudahan saya pulang selamat, nggak ada pendamping desa di sini. Kemudian kita dapat kawal juga adalah tugas pokok dan fungsi pendamping desa. Nah, itulah menjadi role-nya nanti, rambu-rambunya. Karena saya dan kami pun di Desa Bersatu dapat mencatat bahwa tugas pendamping pun memandai-mandai. Apalagi yang direkom oleh partai. Dan partai berkuasa pula di situ. Selesai. Kita belum pada, saya belum membaca, mudah-mudahan juga saya khilaf atau belum tahu, tapi sampai setakat ini kami belum ada membaca tugas pokok yang secara rigid ya, langsung menyangkut tentang pengawasan dan pendamping desa. Ngapain aja dia. Kemudian, jadi bahasanya ada di PowerPoint kami, tujuan kita tuh memperjelas peran pendamping desa aja sebagai pendukung aparatur desa, bukan pengganti,
untuk memperkuat otonomi desa. Tadi di sisi akademis sudah ditegaskan oleh Prof. Daud dan Pak Ilal itu tentang otonomi desa. Kami berusaha tidak mengulang apa yang telah disampaikan narsum sebelumnya. Kemudian yang keempat tentang action kita pada pemantauan dan monitoring yang akan datang, yaitu sinkronisasi kewenangan pemangku kepentingan desa. Nggak sinkron. Mendatang ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Harus begini-begini, turun ke provinsi. Provinsi nanti nekan ke kabupaten. Kabupaten nekan lagi ke desa. Pas desa nanya, dari mana dananya? Pakai dulu. Nah, kena lagi. Sinkronisasi ini harus. Koperasi sudah nih. Ini nanti ada lagi nih, entah di koperasi di bidang UMKM, pemberdayaan lokal. Nanti ada di bidang kesehatan, ada di bidang ketahanan, ada bidang apa, ujung-ujungnya nekan. Yang biasanya namanya tekan kan nggak ada nekan ke atas kan dorong. Nekan ke bawah, ya apes yang bagian bawah. Bisa juga nekan ke dalam. Oh. Ya, jadi mudah-mudahan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan teknis lainnya ini harusnya, inilah poin ke-6 kami ya di usulan Ramperda yang akan datang itu kita dapat mengawal, jadi mengawal pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten. Jadi tidak salah juga ya, mudah-mudahan nanti ada dapat difasilitasi oleh BULD, DPD RI. Bagaimana duduk bersama lah. Karena kita nggak mau BPKP, APIP, PT, PD, tanggung jawab kolektif dalam tata kelola desa ini. Harus jelas masing-masing ini. Ini nggak jelas. Kemudian yang kelima, pada pantauan kita besok itu integrasi musrembang. Bagaimana desa mendapat jaminan usulan dari desa itu sinkron dengan kabupaten? Kita kasihan memang. Ini harus ada kita tegaskan di situ. Dan itu amanat dari pasal 18 konstitusi kita, kemudian di Undang-Undang nomor 6, 17 dan Undang nomor 3 2024. Jelas di situ. Tapi belum jelas di PP, apalagi di Perda. Tak lahir-lahir barang nih. Tak lahir-lahir. Tak ada lahir. Nah ini baru mau lahir, maka bagus cepat kita usulkan nih. Karena kami juga mengusulkan juga kebijakan teknis lapangan. Maka dengan demikian, tujuan kita memastikan musrembang ini menjadi komponen wajib di RKPD. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, untuk menjadikan desa ini objek otonom pembangunan. Alasan kita yaitu tadi, sudah ada Permendagrinya dan lainnya. Setidak-tidaknya minimal 10 keinginan program yang disampaikan oleh kepala desa, 1 dapat sinkron saja dan diaminkan oleh tingkat kabupaten. Kami masuk pada kesimpulan. Nanti izin Bapak Ibu bisa dapat membaca otonomi desa berdasarkan azas rekognisi. Rekognisi kan pengakuan atas asal-usul desa. Sebenarnya kebijakan desa itu tadi kami bilang, kami dah pandai dah. Tapi biar tidak melanggar aturan, kasih kami ketentuan untuk, ini maksud saya bahasanya sebagai kepala desa. Rekognisi itu kan adanya pengakuan tentang asal-usul desa. Artinya local wisdom. Setiap perlakuan desa ngasih dana untuk yang datang anaknya mau sunat dengan yang Kaltim, mungkin Kaltim sama Riau sama lah ya, katanya orang kaya ya. Nah, tapi nanti kalau di daerah-daerah yang provinsi yang gurem kan beda. Itu kan kearifan lokal semua itu nanti tuh. Beda caranya. Jadi otonomi desa itu kita harus berpijak kepada rekognisi dan subsidiaritas. Prinsip menekankan segala urusan itu selesai di tingkat masyarakat. Jadi jangan gantung kepala desa bahwa apa yang akan mereka lakukan harus nanti dapat rekomendasi dan diketahui oleh pendamping desa. Kemudian harus lagi ini,
Loh, ini yang jadi kades siapa? Pendamping atau kades? Yang benar-benar kades? Gitu. Jadi harus ada batasan-batasannya. Jadi ada 5 itu catatan kami, dari kesimpulan kami dapat dibaca, 5 ranperda ini mudah-mudahan dapat kita kawal karena dia menyangkut tidak saja sumber daya manusia, termasuk juga adalah desa sebagai subjek otonom. Kemudian dukungan kita terhadap perda dan kolaborasinya. Saat kita bicara perda, nanti ke bawahnya adalah perdes. Nah, mudah-mudahan kami dapat bersama harmonis, bersanding kita dengan elok, Desa Bersatu dengan DPD BULD khususnya mempercepat penyusunan ramperda yang diusulkan dan memastikan integrasi Musrembangdes ke dalam RKPD. Dan seterusnya, izin kami tidak membacakan. Jadi langkah konkret kita adalah langkah konkret di BULD dan langkah konkret kami di Desa Bersatu yang menghimpun 8 organisasi desa adalah memberi advokasi. Memberi advokasi dan mudah-mudahan mari kita doakan bersama percepatan penyusunan PP sampai turunannya di tataran teknis. Jadi kalau kita bicara konstitusi undang-undang dasar, kita bicara tentang undang-undang, itu semuanya bahasa surga. Sudah selesai itu. Yang tak selesai di tataran teknis. Ya, ya mudah-mudahan semangat ini dapat menjadi kemitraan kami bersama BULD, karena sekali lagi kami tekankan bahwa kami Desa Bersatu sangat concern atas keberadaan dan wabarakatuh. Waalaikumsalam.